Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Boleh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, yang nggak bisa on mic juga silahkan kasih reaction pakai emoji jempol kayak atau emoji sedih kalau lagi sedih, atau pakai masker kalau lagi sakit ya. Kayaknya belum pada join atau mungkin ada yang baru bisa join di hari lain. Gak apa-apa sih karena cukup mendadak juga. Jadi untuk progresnya pun eh, dikasih toleransi ya. Karena kan kemarin tuh idealnya setiap minggunya ada progres. Tapi kan karena kemarin itu baru di-share hari Kamis gitu. Jadi paling deadline-nya diundur juga tetap hari Kamis gitu. Biar tidak apa ya, tidak terlalu mepet waktunya gitu ya. Oke, saya sambil share screen ya. Oke, layar saya kelihatan ya. Oke, jadi sekarang di pertemuan ketiga itu kita diharapkan sudah masuk ke studi awalnya yang lapangan ya. Kalau yang di minggu kemarin itu kita udah mulai studi literatur, sekarang udah bisa mulai terjun ke lapangan dengan catatan literaturnya sudah beres. Saya lihat tadi cek juga, alhamdulillah sebagian besar sudah cukup lengkap ya, sampai ke faktor dampak meskipun masih ada bolong-bolong, masih ada ompong-ompong, tapi kelihatan effort teman-teman yang udah ngisi ya sebagian dari berapa orang nih kalau yang kelas A tuh 19 orang ya. Mungkin bisa jadi nanti berkurang kalau ada yang bergeser jadwal. Ini ada yang udah mulai ada isi-isinya. Mudah-mudahan sambil dilengkapi. Ini untuk deadline-nya berarti Kamis itu harus sudah lengkap sampai dampak gitu ya. Karena kita akan move on ke studi awal gitu kan. Tapi studi awal udah mulai mundur hari Senin ya. Jadi kita start hari Senin sekarang untuk studi awal, bikin rencananya dan juga mulai ambil datanya gitu ya. Oke. Ya, ini tadi saya nanya ya bagaimana hasil kajian pusaka kamu, makanya tadi ngecek dulu ke progres masing-masing gitu di tabel. Gak mesti jawab juga udah bisa kelihatan nih di progres teman-teman yang di tabel itu, di progres proposal. Pokoknya kita akan berkutat di spreadsheet itu ya untuk lihat progres teman-teman kayak gimana. Oke, apa itu studi awal lapangan gitu ya. Jadi ada 5 poin atau 5 kata kunci, ada aksi, terus kompleks, terus well prepared, sama researcher attachment sama flow in. Yang pertama aksi tentunya karena kita terjun ke lapangan, jadi udah mulai nggak cuma sekedar baca tapi action juga, nanya-nanya ke subjek yang potensial gitu ya. Kemudian yang kedua sifatnya kompleks itu ya kita harus prepare, harus susun rencananya kayak gimana, daftar pertanyaannya apa aja yang mau ditanyain gitu kan. Idealnya makanya sudah baca literaturnya mau banyak atau sedikit yang penting teman-teman sudah ada graphs, sudah ada poin-poin yang mau ditanyakannya apa gitu. Terus well prepared ya ya. Dan juga ini tujuannya adalah untuk mendekatkan peneliti pada faktor dan fenomena di lapangan. Jadi studi awal lapangan itu untuk memastikan bahwa masalah yang teman-teman kemarin identifikasi itu benar terjadi gitu ya di lapangannya atau di lokasi penelitiannya. Pertama jadi memvalidasinya, kemudian yang kedua baru kita coba eksplor peluang penelitiannya di mana gitu. Nah, sehingga kita juga bisa merasakan langsung fenomenanya itu nyata dan bisa diteliti gitu. Memang potensial untuk diteliti gitu ya. Tujuannya apa? Untuk dapat informasi awal dan yang kedua menguatkan asumsi peneliti. Which is kan kemarin sudah ada bayangan tuh, ada yang udah dapat bocoran mungkin ya dari guru di sekolah kalau lokasinya di sekolah atau dari komunitas atau hasil observasi teman-teman pun gitu ya udah ada asumsi. Jadi studi awal ke lapangan ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah asumsi teman-teman itu sudah sesuai atau belum gitu. Caranya gimana? Metodenya bisa kita minta data tertulis dari lembaganya. Kalau sekolah berarti minta ke data sekolahnya. Kalau perguruan tinggi ke bagian pengelolaan perguruan tinggi. Kalau komunitas mungkin bisa ke pengurus komunitasnya gitu ya. Dan seterusnya. Atau kita juga bisa nyebarin kuesioner terbuka dan wawancara gitu. Bisa dua-duanya. Tergantung
target teman-teman mau dapat data kuantitatif atau mau data kualitatif gitu ya. Kalau kualitatif kan cukup wawancara ya, tapi kalau kuanti teman-teman perlu pakai kuesioner meskipun kuesionernya sifatnya masih terbuka ya, karena kita kan belum tahu mau pakai variabel apa yang digunakan untuk memprediksi fokus variabel atau topik teman-teman itu gitu ya. Oke, yang harus diperhatikan yang pertama, jadi studi awal ke lapangan ini tujuannya bukan bikin ribet, bukan nyusahin teman-teman, tapi tujuannya memudahkan gitu ya. Bu, susah, ribet, ya berarti jangan dilakuin. Lakukan hal-hal yang kira-kira bisa bikin teman-teman itu bisa lebih tercerahkan. Jadi setelah studi di lapangan itu bisa lebih dapat pencerahan untuk topik penelitian teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dipelajari lagi secara mendalam hasilnya nanti studi awalnya. Jangan ditelan bulat-bulat, tapi harus diproses dulu, dianalisis dulu, gitu kan. Dan terus yang ketiga, bimbingan, ya. Bisa bimbingan dengan saya di kelas, atau kalau bisa, sudah bisa dengan dosen pembimbing lebih bagus, gitu. Jadi potensial kemungkinan untuk digantinya itu lebih minim ya kalau udah di-provide dari sekarang, udah bimbingan dari sekarang, baik secara informal ya, karena untuk formalnya masih nunggu SK mungkin dari prodi, tapi udah curi start aja kontak ke pembimbing masing-masing karena memang sudah diarahkan juga bahwa pembimbing proposal itu adalah pembimbing akademik ya. Kalau dari prodi sudah ada arahan seperti itu, jadi cuma tinggal nunggu surat resminya aja gitu. Tapi kalau soal secara lisan sudah disampaikan gitu ke dosen pembimbing ya. Oke. Nah, ini catatan berikutnya gitu ya. Yang pertama, subjeknya itu kalau bisa dua minimal dari primer, dari subjeknya asli. Misalkan nih, kalau kamu neliti ke sekolah, berarti misalkan subjeknya terus siswa. Berarti yang pertama ditanya itu siswanya, terus sumber sekundernya itu berarti gurunya bisa atau orang tua juga bisa gitu ya. Pokoknya ada pihak kedua aja yang mengkonfirmasi nanti jawaban subjeknya seperti apa. Nah, ini kan ada dua opsi ya. Kalau yang kuantitatif kemungkinan nih kalau ternyata kasusnya kan nggak unik-unik banget gitu ya, nggak ada peluang untuk kualitatif, berarti kan teman-teman kemungkinan besar akan melakukan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti kita bisa cukup sebar kuesioner aja ke minimal 30 orang ya ke subjeknya gitu. Nah, ini pertanyaannya cukup 4 aja gitu ya. Yang pertama, konfirmasi nih, benar nggak apakah mengalami masalah titik-titik itu masalah yang dihadapi. Contohnya kalau misalkan bullying nih topiknya. Berarti apakah Anda pernah mengalami bullying gitu ya? Nah, kemudian jelaskan berarti ceritakan bullyingnya seperti apa. Terus kemudian kalau faktor dari dalam diri itu kira-kira apa yang bisa membuat dia survive dari bullying gitu. Kalau memang fokusnya ke kemampuan dia survive dari bullying ya, bisa resiliensi kan bisa apa coping strategi gitu tergantung fokus teman-teman gitu. Nanti kemudian sebutkan faktor dari luar diri juga apa. Faktornya tuh bisa dua macam sebenarnya kan ya. Bisa faktor yang negatif ataupun yang positif gitu kan. Jadi bisa yang mendorong dia untuk survive atau yang bikin dia makin down. Misalkan yang bikin dia survive itu adalah ada dukungan dari keluarga, tapi yang bikin down itu misalkan pihak sekolah tidak mendukung gitu, malah membiarkan saja terjadinya kasus bullying gitu kan. Pasti kan jawabannya terbuka banget ya. Gitu. Nah, kalau misalkan Ibu susah kalau kuesioner kayaknya kurang jelas deh, nanti harus jelasin juga percuma. Boleh dijadiin wawancara juga silahkan, yang penting pertanyaannya adalah 4 hal ini gitu kan ya. Oke, nah yang jelaskan juga itu untuk deskripsi masalah bisa dikembangin lagi tuh kalau mau dikembangin. Cara mengembangkannya adalah dengan bisa fokus ke aspek psikologis yang tiga apa perasaan, pikiran sama perilaku ya, emosi, kognisi sama psikomotor atau perilaku. Jadi apa yang dirasakan saat mengalami bullying misalkan gitu ya. Kemudian apa yang dipikirkan saat mengalami bullying gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan setelah ketika dibully atau setelah dibully itu gitu. Itu bisa untuk pelengkap data deskripsi masalahnya gitu. Nah, itu untuk kuantitatif. Kalau yang kualitatif simply minta si subjeknya untuk menceritakan pengalamannya atau bagaimana dia memaknai masalahnya. Misalkan
kamu bullyingnya gimana? Coba ceritain dong ceritanya dari awalnya gimana gitu kan. Kalau memang kita fokusnya ke bullying ya. Karena memang kalau korban bullying nggak mungkin banyak sih, bisa jadi cuma 2-3 orang, jadi kayaknya kualitatif ya atau wawancara aja gitu. Bisa tuh kalau yang kualitatif langsung aja wawancara ke subjeknya. Syukur-syukur bisa dapat data tambahan dari guru, orang tua atau temannya gitu ya untuk melihat bagaimana gambaran kasusnya dengan lebih komprehensif. Begitu. Latihannya sekarang ini kita mulai. Jadi dari yang contoh ini teman-teman bisa langsung coba diaplikasikan ke topik masing-masing. Misalkan tadi kalau saya kasih contoh bullying ya. Apakah Anda mengalami masalah bullying gitu? Kita masukkan saja langsung ke progres proposalnya. Saya kasih contoh di yang saya ya. Nah, di sini aja cukup. Langsung di sini ditulis misalkan mau kuantitatif gitu ya. Kemudian, mana kenapa tidak melancar? Ini kayaknya kontrol gitu, enter teh. Oh, iya betul. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengalami bullying gitu kan ya? Kemudian dua, ceritakan, ya bisa lah, ceritakan bagaimana bullying itu terjadi gitu ya. Apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan saat bullying tersebut terjadi gitu kan. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor yang dapat membantu untuk membantu dalam menghadapi bullying. Internal ya. Kita tanya dulu. Apa saja faktor dalam diri gitu kan ya, dalam diri yang dapat membantu untuk, kalau dalamnya ada dua ya, biar nggak pusing. Untuk menghadapi bullying. Kemudian yang keempat, apa saja faktor dari luar diri gitu ya yang dapat membantu untuk menghadapi bullying. Tergantung fokus teman-teman ya. Ini kan kalau fokusnya itu untuk cara menghadapi bullying. Berarti yang ketiga sama yang keempat itu nanyanya faktor yang bisa membantu. Kalau mau fokusnya ke misalkan yang bikin orang down, berarti kan apa saja faktor dalam diri yang bisa yang menyulitkan Anda untuk survive dalam menghadapi bullying gitu. Tergantung fokus teman-teman gitu. Nah, ini udah jadi rancangannya 4 pertanyaan dengan ditulisin kuantitatif. Kalau kualitatif gimana? Tinggal dituliskan saja. Misalkan berarti kan metodenya ini kualitatif gitu ya, lebih simpel. Tapi kan emang PR-nya kalau yang kualitatif itu harus cari subjek yang benar-benar unik ya, atau kasus yang unik gitu kan. Ceritakan pengalaman bullying Anda gitu kan, dan bagaimana melaluinya gitu ya. Kalau belum lengkap nanti atau ada dirasa kurang belum cukup gitu ceritanya bisa ditanyakan juga yang kuantitatif itu, tapi kan nanti datanya yang didapat adalah cerita dia. Sudah jadi untuk rencana studi awalnya. Ya, itu contohnya. Cukup dimasukkan lagi di situ. Nanti kalau sudah ada jawaban, bisa dimasukkan di hasil studi awal. Kalau yang kuantitatif berarti kan spreadsheet ya, linknya aja. Jadi langsung aja share link di sini. Share link hasil studi awalnya di sini ya. Oke. Kalau yang kualitatif berarti mungkin verbatim atau rekamannya boleh kalau belum keburu verbatim. Atau langsung poin pentingnya bagus gitu ya. Jadi langsung poin pentingnya dirangkum ke dalam Google Docs atau Microsoft Word, terus diupload ke Drive dan share link juga di sini gitu. Beres tuh studi awal.
sudah bisa ada bahan untuk diobrolkan ke pembimbing gitu ya. Jadi udah teman-teman sudah baca topiknya, kemudian sudah terjun ke lapangan. Untuk terjun pertama kali ya tahap satu ya, pasti nanti akan beberapa kali tuh terjun ke lapangannya. Tapi untuk ambil data awal pertama sudah cukup, nanti sudah bisa di-share tuh hasilnya, nanti kita lihat untuk didiskusikan baik dengan saya ataupun dengan pembimbing begitu. Nah, idealnya nih si rencana studi awal harusnya sudah bisa sekarang nih sampai jam berapa ya sekarang teh? 14.25 sampai 16.20 ya sampai setengah lima itu kalau bisa mah sudah ada nih pertanyaan-pertanyaannya supaya bisa langsung saya kasih feedback sehingga di besok hari hari Selasa sudah bisa disebar atau sudah bisa ditanyakan ke subjek masing-masing udah bisa mulai gerak ya. Yang butuh surat pengantar juga udah mulai bisa diajukan dulu kalau memang ada sekolah atau lembaga yang meminta surat pengantar terlebih dahulu. Syukur-syukur udah pada bisa informal ya, misalkan kenalan gitu. Karena misalkan gurunya itu orang guru di sekolah itu orang tua teman-teman atau saudara teman-teman boleh aja. Jadi aksesnya nggak perlu bikin surat pengantar dulu. Tapi kalau memang perlu yang resmi, nanti bisa dibuatkan oleh fakultas gitu ya untuk studi awal ini. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu Ibu, izin. Ya, silahkan siapa dulu, Mangga. Siapa dulu? Roja dulu aja ya, Bu. Ibu Oke. itu Roja izin ganti topik kan awalnya kan mau ke pesantren itu. Tapi kalau Hmm. dipikir lagi kayaknya lebih mudah dan lebih banyak datanya di puskesmas. Jadi Roja ganti itu ya, Bu, topik. Oke, boleh. Ya, udah itu Ibu. Makasih, Bu. Sip. Next pertanyaan. izin bertanya Ibu Ya, Tika. mengenai untuk sama ya mengenai topik gitu ya ada pergantian. Kan untuk yang kemarin itu Ibu menyarankan yang disobedience gitu. Hmm. Cuman setelah saya cari-cari gitu ya Bu tentang researchnya, itu pokoknya itu tuh kayak jarang gitu Bu kalau di sekolah-sekolah gitu dan pada siswa gitu. Terus setelah saya cari juga apa sih namanya kan saya tuh agak bingung ya sebenarnya apa sih perbedaan dengan disobedience dengan indisiplin gitu ya ketidakdisiplinan. Ternyata untuk penggunaan disobedience sendiri itu banyaknya tuh kayak di ranah hukum gitu Bu, kayak misalkan konstitusi dan lain sebagainya gitu. Terus dari sana tuh kayak saya teh mikir kira-kira mau pilih yang mana gitu ya. Terus memutuskan untuk milih yang indisiplin aja gitu Bu, mengenai Oke. si topiknya. Lalu terus tadi tuh sempat bingung juga mengenai nyari definisi sama alat ukur dan sebagainya gitu ya. eh, Tadi itu sempat berpikir gitu. Maksudnya kan indisiplin itu hanya kebalikan dari disiplin Disiplin. gitu. Apakah nanti di definisinya itu apa namanya dicantumkan definisi dari disiplinnya aja ataukah harus eh, definisi dari indisiplinnya gitu. Boleh. Sebenarnya udah Jadi, cari-cari juga. ya, Oh ya, boleh disiplinnya aja, Tika. Kalau untuk variabelnya juga disiplin aja. Jadi, si indisiplin mah itu mah fenomenanya ya. Jadi, terjadi iya iya betul. ketidakdisiplinan. Tapi fokus variabelnya disiplin, kedisiplinan. Sama aja kan? Boleh kok. Iya, iya. Sebenarnya udah dapet juga sih Ibu definisi dari yang indisiplinnya. Cuman itu penelitiannya dari luar gitu dan itu tuh dari skripsi Ibu, dari tesis gitu. Takutnya kan kayak gimana? Apa-apa, apa-apa. Mau dari skripsi atau tesis juga. Yang penting kan si skripsi sama tesis juga dia mengacu pada teori yang udah ada kan. Nah, kita mengacu ke rujukan si tesis atau skripsi itu. Yang apa sih namanya kan tadi tuh eh, Wah, kok putus-putus ya? Ini di saya doang atau suara Tika memang di yang lain kedengarannya putus-putus? Halo, di saya kah? Sepertinya di ibu deh. Di saya ya, Iya, karena di saya jelas. lancar. Iya, iya, Mm. hilang soalnya kalau di saya nih.
Tika boleh tolong di ini aja deh. Kalau Tika kan Tika bimbingan aku juga ya. Voice note aja Tik, terus kirim ke saya. Oh, baik Ibu. Nah, nah, Mungkin sekarang ada kalau suaranya tadi begitu ngilang. itu saja. Iya, iya. Kita bersambung aja Tika. Oh iya Ibu. Ya. Nanti di voice note aja Bu. Oke, Japri ya ke saya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ayo yang lain.